Itu tentang Tuhan Yesus menikah, sesuatu yang udah jelas-jelas nggak ada dalilnya gitu ya. Tapi dari kaum Oneness, tuduhan yang sekarang sedang digaung-gaungkan kembali itu tentang koma Johannium. Itu bahwa koma Johannium itu adalah dipalsukan. Nah, sering di berbagai ruangan ini kan disampaikan juga gitu. Nah, karena itu Oneness itu bukan kita membenci orangnya, tetapi adalah pengenalan terhadap Allah itu salah. Di mana letak salahnya? Kalau bagi yang mungkin sebagian masih belum bulat begitu ya mengertinya, Oneness salahnya karena lancang. Lancangnya di mana? Lancangnya karena menganggap Sang Firman hanyalah dampak. Kalau dampak itu berarti macam anak buah. Jadi menganggap Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa yang turun menjadi manusia. Berarti Sang Firman bukanlah yang turun. Sang Firman dianggap hanyalah akibat atau hanyalah pesuruh, hanyalah peran tambahan. Orang Oneness menganggap Allah Bapa itu bosnya. Lalu Sang Firman dan Sang Roh Kudus semacam peran tambahan, manifestasi saja, hanya peran figuran, hanya aktor pendukung. Nah, ini berarti disitulah letak kesesatannya, ketidakbenarannya terhadap pengenalan atas Allah yang benar. Hosea 4 ayat 6, anak-anakmu akan dilupakan. Kalau mau syarat anak-anak dilupakan, lakukan Hosea 4 ayat 6. Yaitu apa? Tidak mengenal Allah dan tidak mau kenal Allah. Karena itu letak lancangnya Oneness itu adalah di situ. Karena menganggap Sang Firman itu hanya semacam anak buah. Kalau RT lain, RT 6, menganggap Sang Firman hanya kata-kata. Itu lebih parah lagi. Tapi Oneness sama parahnya. Menganggap Sang Firman bukanlah sang penyebab, tetapi hanyalah sebagai dampak. Dampak itu akibat. Kalau Sabelian menganggap Sang Firman dan Roh Kudus adalah hanya manifestasi. Jadi Allah Bapa kayak ibarat ganti-ganti baju. Sekali waktu jadi Sang Firman, sekali waktu jadi Roh Kudus. Itu adalah Sabelian. Keliru. Sekali lagi, RT lain, RT 6 menganggap Sang Firman hanya kata-kata. Kalau Oneness menganggap Sang Firman hanyalah dampak atau akibat. Semacam anak buah saja. Kalau Sabelian menganggap Sang Firman adalah hanya manifestasi ganti-ganti baju saja. Nah, karena itu Allah dalam iman Kristen tidak model begini. Sang Bapa itu jadi bos. Lalu Sang Firman dan Sang Roh Kudus semacam kaki tangannya. Tidak, berarti Allah. Kalau seperti itu kan berhierarki, bertangga, semacam MLM. Iya, karena itu orang Oneness tidak kenal sendiri manusianya dia, yaitu aliran Oneness ini dari kira-kira abad 4, abad 3, itu timbul tenggelam, penganutnya tidak pernah banyak. Karena selalu dilawan oleh para rasul dan para murid-muridnya rasul. Murid-muridnya rasul itu disebut apostolic fathers, yaitu bapak-bapak gereja. Dilawan oleh mereka. Nah, tapi kalau orang Oneness di zaman modern nggak kenal bapak dia sendiri. Siapa bapaknya Oneness? Bapaknya namanya Praxeas. Hidupnya di sekitar abad ketiga. Tapi kalau orang Oneness yang sekarang sering disesatkan dari orang awam dengan berkata, jangan jadi kayak Tritunggal, menganggap Yesus hanya manusia. Ini sungguh fitnah. Gak pernah orang Tritunggal menganggap Yesus cuman manusia. Enggak. Tuhan Yesus adalah Allah sepenuhnya. Dan manusia sepenuhnya. Allah. Tetapi bukan Sang Bapa itu, bukan Allah Bapa. Memanggil Tuhan Yesus sebagai Bapa itu boleh. Karena pendeta pun juga dipanggil Bapa. Atau Dedi, ataupun Papi, ataupun kadang orang memanggilnya itu. Tetapi bukan berarti pendeta menjadi Allah Bapa.
Jadi memanggil Tuhan Yesus dalam doa kita boleh, Bapakku, boleh, tidak salah. Tapi jangan menjadi batu sandung menganggap Tuhan Yesus adalah Allah Bapa itu. Karena sekali lagi berarti menganggap Sang Firman hanyalah derajat yang lebih rendah. Siapa bapaknya Yohanes tadi? Praxeas. Nah, dari dedengkotnya sendiri ini, Praxeas ini pecah sesama Yohanes. Di zaman dulu nama aliran Yohanes ini disebut modalisme monarkisme. Itu namanya. Waktu itu tokohnya ada 3, ada Noetus, juga ada Kalistus. Pecah di antara 3 orang ini akhirnya, meskipun sama-sama Yohanes. Dan tulah ini nulah ke zaman modern sekarang. Orang-orang Yohanes sendiri pecah belah pula. Ada sebagian dari mereka, contohnya Siahaan, menganggap bahwa apa? Koma Johannium itu asli. Koma Johannium itu ayat dalam Alkitab, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Nah, kata 1 di situ dianggaplah one, seperti bilangan, karena itu Siahaan menganggap one berarti oneness. Nah, ini sesama oneness sendiri berselisih karena tidak ada dasar pengenalan yang kuat terhadap Allah. Siahaan diantaranya tidak sama pemahamannya dengan misalnya seorang wanita yang mengaku oneness, yang termasuk viewernya paling banyak. Kalau dia berkata 1 Yohanes 5 ayat 7 itu adalah palsu. Jadi ayat Alkitab dikatakan tidak benar atau palsu. Itulah yang disebut koma Johannium, yaitu dianggap palsu. Nah, lagu inilah yang hari-hari ini, fitnah inilah yang hari-hari ini sedang santer digaungkan. Telinga kami kan cukup lebar, berita apa, kan selalu sering banyak yang memberi info. Kalau RT lain hari-hari ini sedang sukanya menggoreng isu Yesus menikah itu lagi. Tapi kalau yang kaum Yohanes menggoreng isunya adalah itu 1 Yohanes 5 ayat 7 adalah ayat yang palsu. Lihat, sesama Yohanes bertengkar sendiri, berselisih sendiri, karena kena tulah dari bapaknya dari zaman dulu. Bapaknya pun berselisih antar sesama mereka, antar tokoh mereka, atas pemahaman atas Allah yang benar. Beda dengan kekristenan. Kalau kekristenan ada banyak denominasi. Kalau itu bukan pertengkaran, kalau itu hanya tata ibadah yang berbeda-beda. Misalnya cara bernyanyi, bertepuk tangan atau tidak. Tapi pengenalan terhadap Allah sama, seragam semua, bulat. Bahwa Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus tidak terpisah. Bisa dibedakan namun tidak terpisah. Kalistian itu membentuk kelompok sendiri. Noetians membentuk kelompok sendiri. Itu orang-orang Yohanes di zaman itu, bapak-bapaknya. Praxeas itu Patripasian membentuk sendiri. Antara mereka pecah lagi. Aliran itu sebelumnya kan adalah disebut monarkisme. Sebelum menjadi monarkisme kelas kedua, ada monarkisme yang kelas pertama, yang mana juga berbeda dari monarkisme kelas kedua. Monarkisme kelas kedua ini di tangannya 3 orang ini pecah lagi. Karena itulah bertulah sampai di hari ini. Status istri kita aja, atau kita sebagai istri atau kita sebagai suami, harus benar, harus tegas kita istrinya siapa atau suaminya siapa. Tidak boleh misalnya ada seorang pria lalu mengaku sebagai suaminya seorang wanita, padahal wanita ini sudah punya suami, dalam contoh ini tadi. Lalu nggak boleh ada orang berkata, sudahlah sama-sama Kristen, nggak usah berdebat. Dua-dua pria itu dianggap aja berkasih-kasihan, dianggap rukun-rukun aja dalam kasih Kristen, dan dianggap sama-sama suaminya. Ini kurang ajar. Tentu suami yang manapun tidak mau seperti itu. Nah, kalau pengenalan terhadap status yang
kesuamian atau keistrian itu haruslah bulat. Apalagi pengenalan terhadap Allah kita harus jauh lebih bulat daripada itu. Jadi tidak boleh meremehkan doktrin. Kadang orang awam berkata nggak usah doktrin-doktrinan lah. Nah, Yesaya 51 ayat 4 mengatakan apa? Arahkan telingamu kepadaku karena doktrin keluar dari aku. Jadi doktrin itu penting. Doktrin itu pengajaran. Pengajaran keluar dari aku. Beberapa hari yang lalu juga menjadi bahan tertawaan karena orang Oneness juga berkata, saya tidak perlu sebutkan nama orangnya, tapi dari ukuran itulah menunjukkan tidak belajar. Kalau hal sebasic itu tidak belajar, bagaimana hal-hal yang lebih selanjutnya? Di antaranya dia mengatakan bahwa apa? Rasul Yohanes kan punya muridnya langsung yang menjadi uskup di Smyrna itu, Polikarpus namanya. Nah, orang Yohanes ini yang di zaman modern ya baru beberapa hari lalu berkata tertawa lebar. Polikarpus bukan murid Yohanes. Mana buktinya Polikarpus itu muridnya Yohanes? Polikarpus mana pernah ketemu Yohanes di Roma? Kapan Yohanes itu ke Roma? Lah ini kekonyolan super besar. Karena Polikarpus bukan dari Roma. Polikarpus adalah uskup di Smyrna. Smyrna itu di Turki sekarang, dekat Efesus sana. Kita tahu Rasul Yohanes itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Rasul Yohanes kan bertugas di Asia Tengah, itulah di Turki kalau nama sekarang. Karena itu Polikarpus itu adalah murid dari Rasul Yohanes. Jadi kalau hal ini aja tidak bisa memahami, tidak belajar, bagaimana hal-hal yang selanjutnya? Kita mengasihi orang-orang Oneness maupun RT lain termasuk, tetapi kebenaran iman tidak boleh kompromi setitik pun. Juga mengatakan bahwa Polikarpus bukanlah murid Rasul Yohanes, itu sama ibaratnya mengatakan mana buktinya Bung Hatta, Soekarno-Hatta itu presiden pertama. Bung Hatta adalah temannya atau sahabatnya atau wakilnya dari Soekarno. Mana buktinya? Lah ini menjadi bahan tertawaan karena buktinya bertebaran banyak sekali. Ignatius waktu itu juga menulis tentang Polikarpus yang adalah murid dari Rasul Yohanes. Karena itu Polikarpus sebagai murid dari Rasul Yohanes pun menegaskan, sebagaimana Rasul Yohanes juga menegaskan Tritunggal. Menulis di 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi, ketiganya adalah satu tadi. Nah, karena itu kita bersyukur Alkitab itu menjawab dirinya sendiri, bulat, sempurna. Polemikus yang dari RT lain, RT 6 ya, sering menyerang berkata juga, di mana itu kodeksnya 1 Yohanes 5 ayat 7? Di dalam Sinaiticus tidak kelihatan, di dalam kodeks Vatikanus tidak kelihatan, berarti palsu. No, kok nuduh-nuduh palsu berarti segolongan sama Oneness. Karena itu biasanya Oneness berteman sama polemikus. Kalau tidak ternampak dalam kodeks Vatikanus ataupun Sinaiticus, bukan berarti tidak ada. Tetapi karena ada pesis itu halaman alinea yang kosong karena sudah buram. Itu juga terjadi untuk penutup panjang Injil Markus 16 ayat 9 sampai 20. Jadi kalau buram sama seperti kalau kita menyimpan kertas ATM aja, bukti tanda bayar, kita simpan 6 bulan gitu aja, udah buram sudah. Padahal kita teknologi lebih maju. Nah ini dokumen udah 2000 tahun lalu. Jadi kalau ada yang buram ya wajar. Tapi kalau tidak nampak di kodeks Sinaiticus, ataupun tidak nampak di kodeks Vatikanus, bukan berarti tidak ada. Koma Johannium nampak di dokumen jauh lebih tua, diantaranya dalam Vetus Latina dari tahun 150 Masehi. Mengerti artinya 150 Masehi? Artinya masih dekat sekali dengan zaman para rasul hidup itu. Rasul Yohanes diantaranya. Tertera juga dalam kodeks Britannicus.
untuk kata-kata 1 Yohanes 5 ayat 7 yang sekali lagi juga menegaskan ketritunggalan, yaitu ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Tertera pula dalam kodeks Besai, tertera pula dalam kodeks Rafianus, tertera pula dalam kodeks manuskrip 61, dalam teks 88, dalam teks 629, dan teks E tercatat. Dalam dokumen-dokumen dari bapak-bapak gereja, murid-murid para rasul tuh, diantaranya Tertullianus, juga tertera. Dia mengutip dari Comma Johanneum itu. Dalam buku dia, makanya Yohanes tidak pernah pengikutnya banyak, karena selalu dilawan oleh saksi hidup, oleh para rasul, termasuk oleh murid-muridnya. Makanya Tertullianus membuat catatan dokumen berjudul Melawan Praxeas. Praxeas itu bapaknya Yohanes. Tapi orang Yohanes di zaman modern kalau dikatakan, kamu itu pengikut bapakmu, yaitu Praxeas. Tapi karena mereka tidak belajar baik, pelunga-pelungu, siapa itu Praxeas? Aku tidak merasa mengikuti itu. Tapi ternyata mereka adalah pengikutnya Praxeas. Nah, Tertullianus sudah menulis dokumen buku Melawan Praxeas. Dan dia menulis tegas tentang mengutip tulisan saksi hidup, yaitu tulisan Rasul Yohanes. Kata-kata ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu tercatat. Tertullianus itu hidup di tahun 150 Masehi. Sekali lagi masih dekat dengan para rasul hidup itu. Cyprian juga begitu. Nah, dia juga menulis tentang Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Dalam Triatise buku dia. Karena itu jelas-jelas berturut-turut orang-orang yang saksi hidup dan murid-muridnya saksi hidup itu menulis tentang ketritunggalan itu. Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Dalam Historia Persecutions Africanae, Comma Johanneum ini juga tertera. Dari dokumennya Origen, tertera juga menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Merujuk lagi tadi dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Oigar treisto en eisin. Sebab ketiganya adalah satu. Dari Agustinus, juga Priscillian tadi, Hieronymus, Gregorius Nazianzus, Yohanes Chrysostomos. Itu mengacu kepada ketritunggalan ini tadi. Menulis bahkan tegas. Bahkan Polikarpus pun sebelum wafat dalam martir dibakar, dia juga menulis tentang ketritunggalan. Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus yang tidak terpisah tersebut. Karena itu tidak boleh berprinsip sebagai satu. Kata satu itu kelihatan indah. Tapi dalam bahasa Ibrani satu itu yahid. Yang dalam Alkitab kita ditulis Allah itu bukan yahid tapi esa. Esa itu ehad. Berarti bukan satu macam benda, bilangan itu. Tapi adalah ehad, yaitu esa. Esa itu tidak ada yang menyamai. Tidak boleh ada batu yang boleh menghapus dosa. Itu menyamai Allah. Tidak boleh ada pria boleh berkawin banyak, merasa diri sempurna, bisa mengurangi dosanya sendiri. Sehingga karena sempurna boleh berkawin banyak. Tidak ada nabi merasa boleh sempurna, menyempurnakan semua yang lain. Karena yang sempurna hanyalah Allah. Tidak boleh pria berkawin banyak merasa diri sempurna. Sempurna hanya milik Allah. Bukankah itu sindiran? Di antaranya kepada Caligula. Kalau kamu merasa diri adil, berkawin banyak. Malah dia berkawin banyak, berarti merasa diri adil. Bukankah adil hanya milik Allah? Nah, karena itu Hosea 4 ayat 6 berkata itu. Jangan sampai kita tidak kenal Allah kita. Jangan sampai kita tidak mau mengenal. Maka anak-anak orang itu akan dilupakan.
Jangan sampai anak-anakmu dilupakan. Dikatakan Yesaya 1 ayat 19, arahkan telingamu kepadaku jika engkau mau mendapat hasil baik di negerimu. Nah, sebab itu kalau ada hal-hal yang pelik, pastikan bermula dari fondasi itu, bahwa pengenalan terhadap Allah yang benar. Sang Bapa, Sang Firman, Sang Roh Kudus tidak terpisah. Sedikit lagi, orang Oneness juga beberapa waktu yang lalu mengatakan Eusebius hidup di abad kedua, suatu kesalahan besar. Mungkin kalau kita yang belum belajar dalam belum tahu di mana letak kefatalan kesalahan itu, yaitu terkait dengan amanat agung Matius 28 ayat 19. Eusebius di abad kedua belum lahir malah. Jadi kalau hal yang basic aja salah, bagaimana untuk hal-hal yang selanjutnya? Karena itu antar Oneness sendiri berselisih, bertengkar, sebab tidak punya dasar yang historikal dan yang kokoh untuk pemahaman terhadap Allah yang benar. Bahkan menyalahkan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus berkata, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dikatakan itu salah. Juga menyalahkan para rasul. Di antaranya Rasul Yohanes dianggap salah. Berkata, ada 3 yang memberi kesaksian di surga dan ketiganya adalah satu. Ketiganya satu, itu adalah tunggal. Lalu menyalahkan murid-muridnya para rasul. Di antaranya tadi Polikarpus dianggap bukan muridnya Rasul Yohanes. Lalu juga menyalahkan gereja. Bahkan ada yang berani mengatakan gereja itu semua abdinya setan. Orang Oneness mengatakan itu tegas. Nah, sudah makin keluar tanduknya di kepala jadi seperti iblis. Kita mengasihi orang-orangnya, sangat mengasihi. Namun sekali lagi, Allah yang benar tidak boleh dikompromikan. Lalu yang kelima, juga mengolok-olok Alkitab. Tapi merasa dirinya berdasar Alkitab. Ingat, iblis pun waktu mencobai Tuhan Yesus juga berdasar Alkitab. Artinya berusaha mencobai dengan mendasarkan dirinya kepada Alkitab. Karena ada mengatakan demikian kan, iblis waktu mencobai Tuhan Yesus, ada tertulis. Nah, ada tertulis itu berarti mau berpatokan kepada Alkitab. Oneness juga merasa berpatokan kepada Alkitab. Tetapi justru malah menyalahkan 5 tadi. Jadi kayak susu. 4 sehat, 5 sempurna. Tuhan Yesus disalahkan, Rasul disalahkan, muridnya Rasul disalahkan, gereja disalah-salahkan, Alkitab juga disalah-salahkan. Jadi di mana letak kekurangan ajaran Oneness? Karena menganggap Sang Firman hanya semacam anak buah, hanya semacam dampak. Pelajari dalam, bulat, ya, pastikan tidak melenceng. Pengenalan sisanya boleh, ya, tentang cara bernyanyi itu tidak ada masalah, cara dibaptis tidak ada masalah. Tapi pengenalan Allah dan keselamatan haruslah bulat, tidak ada boleh setitik pun perbedaan. Allah kita melebihi daripada penjelasan bilangan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Ya, saya nambahkan 2 menit aja Bang Pendi. Siap. Mengenai aku tadi. Siap. Kalau kita lihat di firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Keluaran 3 ayat 14. Nah, jadi kalau kita lihat di Keluaran 15 ayat 26, ini Keluaran masih perjanjian lama. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kemudian digenapi setelah Yesus datang dalam Matius 9 ayat 29. Dan sementara engkau mempercayai aku, engkau akan melihat kesembuhan diwujudkan. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Kemudian, akulah penyelamatmu. Aku menjangkau dari tempat tinggi, mengambil kamu, menarik kamu dari banjir. Mazmur 18 ayat 3 dan 17. Kemudian, apalagi kata aku yang menunjukkan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Apalagi kata yang waktu di Musa itu dikatakan kemudian,
Mesiasnya itu siapa? Yang Yesus tadi yang sudah dijawab sama teman-teman. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Inilah Yesus. Kemudian apalagi? Akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Membaringkan Anda di padang dan berumput hijau, membimbing Anda ke air yang tenang, Anda tidak akan kekurangan, ya. Itu Mazmur 23 ayat 1-3. Kemudian, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17. Nah, itu adalah Yesus. Jadi, tetap percaya, jangan takut. Aku adalah yang agung. Yesus adalah yang agung yang menyatakan kepada saudara, jangan takut karena aku ada untukmu seperti apa kamu membutuhkanku. Meskipun gereja ditutup di Cibinong, jangan takut, aku adalah aku yang agung menyatakan kepada Anda, jangan takut karena aku ada untukmu seperti apa kamu membutuhkanku. Tuhan Yesus berkati Bang Pendi, pelayannya. Salam. Amin, amin. Terima kasih. Oke, Pastor Cipto, saya tadi ada rekam. Besok saya upload di YouTube ya, Pastor ya. Apa yang Pastor sampaikan barusan ya. Ya, Pendi, dengan senang hati. Silakan. Baik. Bang Nabilong, ada yang mau ditambahkan, Bang? Atau cukup. Pastor Cipto, ada yang mau ditambahkan, Pastor? Kita mau tutup nanti sekaligus Pastor tutup dalam doa lah. Ya, cukup Pendi. Gitu. Kalau begitu kita tutup dalam doa. Mungkin Pastor bisa bawa kita dalam doa. Ya, luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa. Bapa, kami sayang kepadamu. Sang firman hidup, kami sayang kepadamu. Roh Kudus, kami sayang kepadamu. Kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih karena kami menjadi Kristen, Bapa. Terjadi untuk semua pendengar dalam ruangan Pendi, khususnya para pendengar setia, Bapa, bahwa kami bertindak tanduk seperti manusia yang punya perjanjian. Ajar kami untuk mengerti, kami tidak bertindak tanduk sekedar sebagai orang yang tidak mengerti kekristenan, yaitu menganggap dirinya sekedar sebagai hamba. Karena itu isi doanya hanya meminta-minta, hanya sekedar berhenti dalam meminta-minta saja, karena hamba hanya meminta. Tetapi kami, dalam doa kami, dalam kehidupan kami adalah pewaris janji. Terima kasih atas perkenan itu, Bapak. Karena itu kami menjadi memerintah, bukan meminta. Kami memerintah bersama Kristus. Perkataan kami penuh kuasa, karena perkenan dari Engkau. Karena itu, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, penuh dengan kuasa kepastian, kuasa pelaksanaan, kuasa pemulihan. Beri perkenan pada kami, segala apa yang kami sentuh, Bapak, menjadi pulih. Kami menjadi spesialis pemulih. Apa-apa yang kami pegang menjadi berhasil. Apa-apa yang kami pegang menjadi pulih, Bapak. Terjadi pemulihan karena itu, Bapak, dalam perkenan dari Engkau, dalam rumah tangga kami. Terjadi pemulihan bagi suami kami masing-masing. Terjadi pemulihan bagi istri kami masing-masing. Terjadi pemulihan bagi rumah tangga kami. Terjadi pemulihan bagi anak-anak kami masing-masing. Terjadi pemulihan bagi orang tua kami. Bagi kami yang mengalami tantangan ekonomi, Bapak, ajar kami mengerti. Kami tidak seperti orang linglung, seperti budak atau hamba yang tidak mengerti, tidak bisa mendengar masa depan. Karena itu Yesaya 42 ayat 23 terjadi untuk setiap kami, Bapak, bahwa kami bisa mendengar masa depan kami. Ajar kami tidak dibutakan dengan kehambaan, hanya stop sebagai budak saja. Kami memerintah bersama Kristus. Amsal 3 ayat 18 terjadi setiap kami, bagi setiap kami, Bapak. Karena itu kami menjadi pohon kehidupan bagi banyak orang. Setiap orang yang berpegang kepada kami disebut berbahagia. Terjadi dalam setiap kami, Bapak, pemulihan dalam kehidupan ekonomi kami. Pemulihan dalam kehidupan pekerjaan kami, nafkah kami. Pemulihan bukan seperti sekedar tahun-tahun yang indah, tetapi seperti Kejadian 1 ayat 26. Yaitu bahwa kami diciptakan serupa dan segambar dengan gambar dan rupa yang dari Engkau, Bapak. Karena itu terjadi pemulihan yang luar biasa.
dalam kehidupan keuangan kami, baik kami yang bekerja maupun berbisnis. Terjadi pemulihan bagi kehidupan studi kami, bagi kami yang sedang bersekolah, berkuliah. Terjadi pemulihan bagi kehidupan pencapaian cita-cita kami. Terjadi pemulihan bagi kehidupan hati kami, Bapak, yang hati kami dalam keadaan patah ataupun linglung akan masa depan, ataupun merasa hambar, kosong, ataupun retas, mudah terkulai, dan tidak mengerti bahwa kami adalah imam dan raja. Terjadi pemulihan bagi hati kami yang dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Terjadi pemulihan bagi hidup kami, di mana kami sering terintimidasi oleh iblis, diberi suara-suara kekhawatiran hidup, suara-suara kemalasan, ataupun kehambaran, ataupun suara-suara kegelisahan, Bapak, untuk kehidupan kami. Kami tidak mau iblis mentertawakan kami. Ajar kami yang mentertawai iblis, Bapak. Karena itu dalam segala apa yang kami lakukan, sebelum kami menandatangani apapun, sebelum kami berkata-kata, sebelum kami memutuskan, mengambil putusan-putusan dalam hidup, mengambil decision dalam hidup, dalam apa-apa yang kami lakukan, kami membiasakan diri dulu untuk bertanya kepada Sang Firman hidup. Terima kasih Bapak, ajar kami mengerti bahwa kami tidak bertindak tanduk sendiri, tidak bertingkah laku seperti orang yang tidak punya perjanjian. Karena itu terjadi bagi setiap kami, Bapak. Amsal 3 ayat 14, bahwa jalan kami penuh dengan sejahtera semata-mata. Emas, perak, permata, apapun yang diinginkan manusia, tidak dapat menyamai apa yang kami miliki. Sebagaimana Yakub meninggalkan seluruh harta demi memegang hak perjanjian, yaitu hak kesulungan. Yaitu perjanjian yang dari Engkau, Bapak. Karena dia mementingkan perjanjian itu, maka apa yang terhilang darinya, yaitu hak, yaitu atas harta benda, maka dia memperoleh kembali berlipat kali ganda. Karena itu Mazmur 103 ayat 13 terjadi bagi setiap kami. Kami disayang bukan sekedar sebagai budak. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian pula Engkau mengasihi kami. Galatia 4 ayat 7 terjadi bagi setiap kami. Kami memanggil Engkau Bapa, karena kami diangkat jadi keluarga. Kami bukan sekedar dijadikan pengikut. Terjadi bagi setiap kami dijadikan pemimpin. Kami bukan dijadikan budak atau hamba. Terjadi bagi setiap kami 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa kami dijadikan raja. Kami bukan dijadikan sekedar jemaat atau umat, tapi kami dijadikan keluarga. Kami adalah warga kerajaan. Terima kasih Bapak. Efesus 1 ayat 7 dan 8 terjadi bagi setiap kami. Hidup kami penuh berkelimpahan. Berkelimpahan dalam otoritas, kekuasaan, dalam hikmat, dalam pengertian. Ajar kami berlaku Kristen. Mengerti identitas kami sebagai orang yang ditebus, Bapak. Terjadi dalam hidup kami, Bapak, Yesaya 1 ayat 19. Hasil kami baik di negeri kami. Karena kami menyandarkan telinga kami kepada Sang Firman hidup. Jika Adam dan Hawa jatuh karena telinga mendengarkan iblis, maka kami mau menjaga kekuasaan kami dengan menjaga lubang tubuh kami, yaitu telinga tersebut, untuk tidak kami arahkan kepada ruangan yang salah, tidak kami arahkan kepada suara intimidasi. Kami arahkan kepada Sang Firman hidup. Karena itu Amsal 4 ayat 20 terjadi dalam hidup kami. Kami menyandarkan telinga kami, menyendengkan telinga kami kepada Sang Firman hidup. Amsal 5 ayat 1 terjadi untuk setiap kami. Kami menyendengkan telinga kami. Yesaya 55 ayat 3 terjadi untuk setiap kami, Bapak. Kami menyendengkan telinga kami sehingga hidup kami penuh dengan berkemenangan senantiasa. Terima kasih Bapak, Engkau mencurahkan bagi tiap kami kemenangan demi kemenangan Bapak. Pulih keadaan kami seperti sungai yang kering menjadi berair kembali di musim hujan. Kami menabur dan kami menuai. Kami menabur benih dan kami bernyanyi gembira dengan membawa berkas-berkas panenan. Karena itu Mazmur 126 ayat 4-6 terjadi bagi setiap kami.
Bapa, kami berdoa untuk Kak Mineral, Bapa. Hatinya begitu dalam mencintai Engkau. Beri perkenan kepadanya, Bapa. Yesaya 25 ayat 8 terjadi baginya, Bapa. Karena Engkau sudah meniadakan maut. Maka Kak Mineral juga menjadi pelita bagi banyak orang. Meniadakan maut bagi banyak orang, Bapa. Dia menghapuskan air mata. Karena Engkau sudah menghapuskan air mata tiap orang yang percaya. Karena itu setiap orang yang berpegang kepada Kak Mineral menjadi bersuka cita. Terima kasih Bapak atas perkenanmu kepadanya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk Nabirong yang begitu luar biasa, telaten bersama dengan Pendi, Bapak, melayani Engkau jamah Bapak. Senantiasa ia mengasihinya Bapak. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 9 terjadi baginya Bapak. Ia telah mencapai tujuan imannya. Keselamatan jiwanya ia sudah memperoleh. Karena itu ia menjadi impartasi bagi banyak orang. Membuat banyak orang mencapai tujuan iman mereka. Nabirong rawat rohani banyak orang di sekelilingnya Bapak. Mereka yang belum pernah mengerti Engkau, belum pernah melihat akan indahnya cinta Kristus. Namun mereka akan menjadi mengerti dan mengasihi. Mereka akan percaya kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus. Dari segala apa yang Nabirong ucapkan, berkatakan, perbuat, tercermin kemuliaan yang dari Engkau, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas perkenanmu kepada Nabirong. Kami berdoa untuk saudara kami yang kami sangat kasihi, Bapak. Pendi, Bapak. Engkau mengenalnya. Ada namanya, Bapak. Engkau tidak pernah berhutang pada Pendi. Dalam segala kota yang dimana dia menginjak. Di segala provinsi, di segala negara. Yang dia injak dan yang akan injak. Maka namamu dimuliakan di sana, Bapak. Beri perkenan kepada Pendi. Jamah Pendi, jamah keluarganya, Bapak, keluarga besarnya. Semua mendapat pemulihan, semua mendapat kemenangan demi kemenangan, Bapak. Ia setia kepada Engkau. Engkau menemukan Pendi, setia kepada Engkau, Bapak. Amsal 20 ayat 6 terjadi baginya, Bapak. Mazmur 31 ayat 24 terjadi baginya, Bapak. Ia menjadi orang yang setiawan, sehingga Engkau menjaganya. Amsal 28 ayat 20 terjadi baginya, Bapak. Karena ia menjadi sangat setia, menjadi setiawan kepada Engkau, Bapak, maka hidupnya berkelimpahan berkat, Bapak. Amsal 28 ayat 20 terjadi bagi Pendi, Bapak. Amsal 5 ayat 15 dan 16 terjadi bagi Pendi dalam perkenan dari Engkau. Ia minum air, karena ia membuat kolam, berkatnya melimpah. Air mengalir dari telaga yang dia bangun, Bapak. Hidupnya menjadi sumber. Pancaran airnya mengalir keluar seperti anak sungai pada sisi jalan. Terima kasih atas perkenanmu kepada Pendi, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami berdoa sekali lagi bagi setiap dalam ruangan Pendi, khususnya para pendengar setia. 2 Korintus 3 ayat 17 terjadi bagi setiap kami. Mata kami bersinar-sinar, Amsal 15 ayat 30 terjadi bagi setiap kami. Karena ada Injil dalam hidup kami. Ada sang kabar sukacita itu. Karena itu hidup kami mencerminkan kemuliaan dari Engkau, Bapak. Ajar kami berlaku Kristen. Ajar kami tidak melangkah sendiri. Ajar kami tidak bertindak tanduk seperti orang yang tidak punya perjanjian. Terima kasih, kami adalah pemegang perjanjian. Kami adalah covenant bearer. Kami adalah keluarga. Kami diangkat menjadi keluarga, kami menjadi anak. Kami adalah pewaris janji. Kami adalah imam, dan kami adalah raja. Terima kasih atas perkenanmu. Ajar kami mengerti dalam diri kami ada kekuasaan yang begitu besar. Karena identitas kami sebagai orang yang ditebus. Kami sayang kepadamu, Bapa. Kami sayang kepadamu, Sang Firman hidup. Kami sayang kepadamu, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Amin.